kami di podcast perdana Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jawa Batam bersama saya Eri Verzega Dan saya, Bang, itu namaku. Bersama saya Eri Verzega. dan saya Faliza Luku. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Siapa tuh, Bang? Panitia Natal Komisi Remaja dan Pemuda Jemaat Batam tahun 2022. Salam pemuda dulu, Bang. Kak Petri. Ini salam pemuda guys ya, Iya. yang ada cuma di Jemaat Batam. Boleh diperkenalkan namanya Bang, Kak, dari Abang mungkin. Hai, saya Fajar Laya. Hai, saya Petrina Bulala. Kalau boleh tahu, apa posisi Abang di kepanitiaan? Kebetulan saya dipercayakan sebagai Ketua Panitia Natal 2022. Dan saya dipercayakan sebagai Bendahara Natal 2022. Oke, luar biasa. Gimana kabarnya malam ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya, luar biasa ya. Oke, pertanyaan pertama. Apa alasannya sehingga abang dan kakak akhirnya terpilih menjadi panitia Natal Remaja Pemuda tahun 2022? Dimulai dari Bang Ketua. Baik, terima kasih. Pertanyaannya alasan. Kalau saya melihat alasan yang paling tepat, saya rasa mungkin Ketua KRP yang lebih paham apa alasannya. Dan apapun ceritanya, saya terpilih bukan karena alasan dari saya dan bukan karena alasan, tapi itu adalah panggilan dan panggilan tugas yang sudah diberikan dan saya harus selesaikan sampai selesai. Dan puji Tuhan, pelaksanaannya telah terselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Dan hasilnya luar biasa, guys. Kalau dari Kak Petri gimana nih? Kalau dari saya alasan nggak ada sih ya, cuman itu mungkin berkat dari Tuhan ya. Sehingga waktu itu awalnya masih jadi panitia 17 Agustus dan tiba-tiba diinterogasi sama Ketua KRP ya. Oh iya, boleh diceritain dulu kenapa akhirnya bisa terpilih? Kapan awal mulai terpilih itu? Itu awal mulanya pada puncak pelaksanaan kegiatan 17 Agustus. Ya ini dari situlah dia meminta saya sebagai bendahara dan awalnya dari situ saya menjawab saya merasa ketakutan gitu jadi bendahara. Karena menjadi seorang panitia Natal, bendahara sebagai panitia Natal otomatis keuangan yang dipegang itu bukan dalam hal kecil. Besar nominalnya. Otomatis besar nominalnya. Dan saya bilang sampai-sampai berapa kata saya sampaikan dengan ketua, oh nggak mungkin, saya orangnya boros, saya nggak mungkin, nggak akan bisa pegang itu, takut gitu. Tapi dengan support dari ketua dan teman-teman KRP juga, maka saya mencoba ya. Oke. Akhirnya puji Tuhan pelaksanaan dengan baik. Dan kalau boleh teman-teman ketahui juga laporan keuangan yang dibuat oleh KPT ini luar biasa rapi dan detail ya. Gimana kalau dari Bang Fajar nih, kenapa mau jadi ketua akhirnya? Ya akhirnya terpilih. Kalau ditanya kenapa bisa terpilih jadi ketua, jujur kalau saya boleh sampaikan, saya jadi ketua bahkan memikirkan menjadi ketua saya tidak pernah terpikirkan. Saya kembali lagi apa yang saya sebutkan tadi bahwa saya terpilih adalah mungkin lebih tepatnya di prank. Karena oleh ketua KRP. Dari tadi disebut terus ketua KRP ya. Karena saya menyampaikan saya di prank, saya tidak ada bekal sama sekali untuk bahkan keinginan untuk jadi ketua panitia saya tidak pernah terpikirkan gitu. Jadi saya ceritakan sedikit, bertepatan pada tanggal 17, kebetulan saya membantu dokumentasi waktu itu. Orang lain udah selesai makan, saya lagi makan. Tiba-tiba ketua KRP ke depan memilih panitia, KSP panitia untuk Natal tahun 2022. Dan tidak tahunya pandangan dan lirikan ketua sudah mulai mencurigakan sebenarnya. Sudah melirik ke arah lagi. Bahkan belum ada habis Merasakan, paruh, belum ada habis paruh makannya, udah ditunjuk. Gimana rupanya Fajar? Di situ saya udah mulai gemetar. Masih Bukan nafsu saya. makan kayak itu. Bukan karena saya tidak bisa ya atau saya tidak mampunya. Justru yang saya takutkan waktu itu apa yang harus saya sediakan untuk panitia ini. Karena jujur saya memang banyak bergabung di organisasi ataupun tempat-tempat lain di luar, tapi tidak dan beda dengan KRP. Nah ini adalah kerohanian yang jelas beda. Nah sampai pada akhirnya saya dipilih, bahkan saya sudah ada niat untuk menolak. Udah ada menolak, saya nggak mau, bahkan saya benar-benar dari saya kode ketua jangan saya yang lain saja.
Tapi ada juga satu perkataan ketua pada saat itu adalah ini adalah panggilan. Kembali lagi, dan setelah kata itu keluar saya udah nggak bisa menolak lagi. Sudah nggak bisa berkata-kata lagi, ya udah saya ingat saja. Ya, saya berdoa kepada Tuhan, saya dipilih, berarti saya diberi jalan apapun nanti hambatan ke depan. Kira-kira begitu. Berarti karena panggilan ya. Ya, pasti. Kalau misalnya melihat kemampuan sendiri mungkin saya pengen menolak. Saya menolak pasti. Karena pertolongan Tuhan yang tinggal, pertolongan Tuhan luar biasa. Nah, kalau tadi alasan kenapa bersedia, apa sih? Pasti nih, selama kepanitiaan itu ada tantangan yang beda. Mungkin dari pemilihan anggotanya, bagaimana, atau selama pencarian dana. Kalau kita tahu ya, Natal ini butuh dana yang besar. Dan selama latihannya pasti bukan main-main, waktu latihan membutuhkan. Boleh diceritakan apa aja tantangannya? Mungkin dari mana ya? Kak Petri dulu. Apa tantangan yang kakak hadapi selama menjadi bendahara? Pengeluaran ini. Nah, Banyak. pasti banyak pengeluaran. yang menjadi tantangan saya otomatis salah satunya dulu dalam pencarian dana. Soalnya kan di sini acara kita besar ya, Natal. Dan waktu itu saya gimana ya, kayak misalnya bimbang gitu, merasa terpikirkan gitu, mampu nggak mencapai ini nanti. Kemudian dalam segi misalnya pengeluaran ini itu kan banyak tuh. Mana yang paling banyak makan dana? Kak? Yang paling banyak makan dana si acara. Acara ya? Oh, kira konsumsi. Acara. Kalau konsumsi itu enggak, karena kenapa dia pengeluaran kita tahu yang ini aja 1 atau 2 gitu. Sedangkan acaranya nggak terduga juga ya. Ya. Tiba-tiba butuh ini, butuh acara. Itu aja sih. Oh itu kalau dari bendara. Ini Pak Ketua ini. Mulai dari pemilihan anggota nih pasti Iya. udah ada struggle di Iya, situ. betul. Oh iya, sebagai kesulitannya dari awal memang banyak sebenarnya. Cuman untuk mengatasi hal itu saya juga harus membuat konsep apakah yang menjadi sukses suatu acara ini nantinya. Saya menemukan konsepnya itu yang pertama pelaksanaan acaranya. Berarti harus melihat orang yang benar-benar pas di posisi acara itu. Kemudian bagaimana tentang laporan pertanggungjawabannya nantinya. Karena melihat sukses tidak sebuah acara itu melihat dari dua sisi itu. Sukses acara pada hari H dan bagaimana pertanggungjawabannya. Kemudian tadi yang ditanyakan bagaimana tantangannya. Tantangan pertama yang paling ini memang benar, mengumpulkan orang itu tidak semudah yang kita pikirkan. Karena setiap orang punya alasan masing-masing untuk menolak. Dan itu kita tidak bisa intervensi. Yang artinya kita harus mengiyakan dan kita harus menjalin terus komunikasi dengan orang itu sampai dia mau. Sama yang pertama, ini saya rasa yang paling menentukan itu adalah menentukan koordinatornya. Menentukan koordinatornya karena koordinator ini sangat membantu tugas daripada KSP panitia. Perpanjangan tangannya, bagaimanapun itu peran koordinator sangat menentukan juga kesuksesan daripada sebuah acara. Sampai pada panitia ini yang paling susah saya untuk mencarinya adalah koordinator acara. Ya, benar. Karena udah beberapa yang saya sampaikan, saya minta tolong dengan berbagai alasan yang memang benar-benar juga sibuk, banyak kesibukan, dan puji Tuhan ya ketemunya Karolin Mendelvan terakhirnya. Koordinator acara. Saya caranya berkomunikasi dengan itu ya bukan mudah, karena untuk menemukan koordinator acara ini ada hampir 1 bulan lebih. Lama ya? 1 bulan lebih, bahkan udah tersusun semua panitia-panitia yang lainnya, tinggal koordinator acara. Anggotanya udah ada tapi Koordinatornya koordinatornya nggak ada. Koordinator yang lain sudah ada, ya udah, tinggal koordinator acaranya. Karena memang tanggung jawab paling besar di acara ya. Besar. Tapi puji Tuhan lah ya. Puji Tuhan terjawab dan puji Tuhan juga Acaranya juga terjadi. luar biasa. Luar biasa. Susun rapi, on time juga kita pulang ya. Iya. Semuanya berjalan dengan Hampir lancar. sebagian besar sesuai rundown lah kalau saya lihat waktu acara. Oke. Oke, terus dari awal perjalanan kepanitiaan ini pastilah ada momen yang ini berkesan kali nih buat saya pribadi. Kalau dari Abang Ketua, kira-kira momen mana dari awal perjalanan sampai akhirnya menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada KSB pengurus? Baik, momen yang paling berharga sebenarnya kalau dari pribadi sendiri, setelah berjalannya pertemuan-pertemuan di situ saya tahu rupanya puji Tuhan saya dipercayakan. Saya dipercayakan, disitulah momennya
saya pikir selama ini saya tidak bisa dipercaya orang. Rupanya saya berdiri di depan teman-teman dan memandu sebuah acara ini bukan hal yang gampang menurut saya. Dan itu saya tahu bahwa ini momen ini memang benar-benar bahkan mengubah tingkah dan perilaku saya juga sebagai ketua. Kenapa? Dari situ saya belajar bahwa tidak semua diselesaikan dengan emosi, tidak semua diselesaikan dengan kata-kata keras. Ada kalanya juga kita harus bersabar dan ada kalanya kita juga harus mengalah demi kebaikan kita. Benar. Nah, beranjak lagi dari situ, momen paling berkesannya itu ada teman-teman, mulai dari semangat teman-teman pemuda, mulai dari situ memang benar yang dari tadi bahwa kekompakan dari teman-teman muda juga sangat berkesan. Bahkan sampai tengah-tengah malam. Iya, rela ya. Sudah selesai jam 1 subuh, lanjut lagi. Setelah lanjut dari situ ya untuk cari makan karena memang udah waktunya makan tengah malam. Ya di situ saya. Momen kebersamaan itu berarti. Ya, betul. Kebersamaannya betul. Oke, kalau dari Kakak Bendahara bagaimana nih? Apa momen yang berkesan? Kalau momen yang berkesan sama saya sendiri otomatis salah satunya dulu dapat teman-teman ya. Yang sebelumnya saya bergabung di dimanapun ya. Dimanapun? Di organisasi lain mungkin ya. Di organisasi lain. Nggak seperti ini. Oh, apa pembedanya nih Kak? Satu kerjasamanya itu, kekompakannya, saling mendukung. Oke, support. Kemudian saya mendapatkan manfaat banyak. Apa aja tuh? Contoh dari salah satu si acara, saya bisa mengenal dan bisa bertukar pikiran. Yang awalnya mungkin saya dengar dari kata-kata orang sana sini, wah nggak maksudnya kita susah ini itu sama si acara, atau dari ketua kita susah ini itu, susah akrab, atau dari contohnya juga si Dana susah akrab ya sama kita. Tapi puji Tuhan dengan momen di panitia Natal ini saya bisa mengenal mereka, mengenal Kak Esa, mengenal Kak Rone, mengenal semua KRP yang dulunya saya tidak tahu apa-apa. Kemudian memiliki perkembangan dalam hal mengenal menata keuangan sih. Oh, Ya. Udah tahu tanggung jawab bendahara di sini luar biasa masalah keuangan ya. Iya. Saya juga perhatiin ketua selalu ngingatin gitu. Iya, Saya betul. perhatiin tuh, selalu Pakai diingatin. ketua saya selalu ngingetin, dia itu nggak main chat, Oh, mainnya telepon ya? telepon, main telepon. Oh ya, jadi kalau boleh saya tambahkan tadi tentang keuangan ya, bisa potong dulu ya. Tadi saya sampaikan bahwa berhasil suatu acara hanya ada dua. Menurut saya, versi saya itu adalah selesai acara pada hari-harinya dan pertanggungjawabannya. Rencana yang saya lakukan di panitia ini mungkin juga boleh nanti jadi bahan ke depan kalau misalkan ada kepanitiaan. Di situ yang pas kami menerima kas pertama dari KRP sendiri, itu saya langsung telepon dia. Buat transparansi laporan dana kita untuk sementara. Yang artinya ada uang masuk hari ini ya silakan laporkan di update. Ada juga pengeluarannya langsung di update. Saya sampaikan ini buat kolom-kolom ini, selebihnya saya tidak mau mendetailkan karena itu adalah jurusan kamu. Ya benar. Sampaikan gitu ya. Jadi puji Tuhan makanya sampai pada pembubaran pertanggungjawaban kami tidak terlalu banyak menghitung lagi karena hanya menyesuaikan dengan nota-nota yang sudah ada. Karena sudah ada tunda kalau misalnya. terinci dari awal. Ya mungkin juga nanti boleh ditiru untuk Iya benar. Bisa dijadikan contoh. Ini sekedar informasi ya teman-teman. Itu waktu mereka menyerahkan pertanggungjawaban tuh saya sama ketua Kak River kalau nggak salah, itu benar-benar detail. Iya. Nota, sesuai urutan juga. jumlahnya di dalam tabel segala macam itu berurutan. Karena saya lihat itu mungkin setiap pengeluaran langsung dicatat, langsung nota disesuaikan langsung. Itu bisa jadi bahan sama teman-teman lain nanti yang mana tahu jadi panitia entah Natal, retreat apa segala macam bisa dilihat di pertanggungjawaban dari panitia. Always Natal. update. Jangan. Kemudian satu masukan juga untuk bendahara panitia ke depan. Sampaikan Kakak. Misalnya gini nih, ada pengeluaran ini itu gitu. Kita harus pikirkan dulu kondisi keuangan kita. Apakah memungkinkan atau tidak. Jangan langsung main keluar. Jangan langsung main keluar sana sini. Itulah gunanya berkomunikasi dengan ketua Itulah ya. gunanya berkomunikasi dengan ketua. Saya sering sharing sama ketua. Pak Ketua, dia seperti dalam hal adalah kemarin hal itu kan. Dia mengatakan pengeluaran ini harganya segini. Saya coba mengambil keseimbangan dengan yang satu sama yang satu.
Saya coba mengimbangi apakah pengeluaran ini dia menghasilkan seperti apa sih, ini nanti akan menghasilkan seperti apa sih, lalu bagaimana sih menargetkan pengeluarannya dengan yang ini gitu kan, apakah ini akan luar biasa atau sama aja gitu. Penuh pertimbangan. Tapi puji Tuhan dengan ya collab sana sini sama ketua ya menyelesaikan permasalahan pengeluaran ya, ini terselesaikan dengan baik, dan puji Tuhan bisa kan juga melaksanakan pembubaran kemarinnya bisa mencapai malah Iya, lebih. puji Tuhan tuh luar Iya. biasa sih. Berarti harus pertimbangan dan jangan lupa komunikasi ya. Betul. Jangan aksi sendiri. Betul. Pentingnya Komunikasi kerjasama. dengan ketua itu perlu. Ya, apalagi ketua seperti ini. Karena saya lihat terus terang aja ya, Habis. saya lihat di panitia Natal tuh memang komunikasinya memang luar biasa. Luar biasa. sih. KSB-nya Mulai dari KSB-nya, koordinator dengan anggotanya juga segala macam, termasuk juga kayak dekorasi. Itu saya benar-benar salut, sampai duduk-duduk di situ semua gunting-gunting. Saya salut, memang luar biasa sih ikatannya. Iya, yang dari tadi diungkapkan terus ya kompak. Ya, akhirnya ada kebersamaannya memang benar-benar kita rasakan selama persiapan Natal itu kemarin ya. Oke, tadi kan momen yang berkesan. Boleh diceritain nggak? Mungkin ada mujizat atau pertolongan Tuhan yang dirasakan yang luar biasa yang Tuhan kasih gitu. Misalnya lagi terpuruk nih, dalam keadaan terpuruk, kayaknya nggak mungkin deh ini terlaksana. Tapi ternyata Tuhan bantu. Ada nggak? Mungkin dari Bang Kayak yang Fajar. aduh gimana ya, nggak bisa nih kayaknya. Iya. Tapi tiba-tiba Tuhan, tenang anakku nih, Iya. jalannya. Ada nggak Iya. kira-kira? Adakah Bang Fajar? Sebenarnya banyak yang menjadi mujizat, bahkan sampai-sampai di titik saya jenuh dan bukan karena ini, karena sampai kebetulan juga yang pas bertepatan abang saya yang diisi antar jadi ketua panitia, mungkin kalau kita di sini ke panitia semester ya. Ya. Setelah kami kolaborasi, kami sambil teleponan, bahkan sampai kami bercanda, apakah Tuhan ini tidak sadar kalau kita lagi ini ya, sambil bercanda gitu. Kok kita makin dekat makin banyak ujian gitu. Perlu saya sampaikan di kepanitiaan itu banyak cobaan sebenarnya, banyak ujian dalam hidup saya. Pertama-tama ya di tengah-tengah kita lagi persiapan mau bulan 11 kalau nggak salah itu ya. Ya bulan 11 yang bertepatan kita mau ke Philadelphia ya, yang PR2 kalau nggak Oh iya. salah. Lagi berjalannya proses untuk persiapan Natal KRP, tiba-tiba telepon masuk, ponakan saya kecelakaan. Kecelakaan, mungkin tahu sendiri kalau udah kecelakaan patah tangan, udah patah 2 kali tangan. Ya, yang artinya orang tua tidak ada di sini, kembali lagi ke saya yang harus bertanggung jawab untuk mengurus sampai mencari pengobatan yang bisa mengobati. Dan puji Tuhan juga terjawab segera, sekarang sudah sembuh dan bekerja seperti sedia kala. Beberapa lagi yang ini menjadi sampai titik jenuhnya gitu ya. Bahkan beberapa nanti yang menurut saya tidak bisa selesaikan ini. Tapi puji Tuhan dengan mengandalkan kesabaran juga berdoa, mungkin juga bantuan dari teman-teman, ada saja nanti jalannya. Bahkan bisa tidak terpikirkan hal ini karena dalam kepanitiaan pasti ada yang namanya pro dan kontra. Ya, jelas. Pro dan kontra ini tergantung dari sudut pandang masing-masing. Nah, kita kan orang banyak, apalagi kita di sebuah gereja yang artinya mulai dari pimpinan atasan sampai jemaatnya tersendiri paling punya pandangan tersendiri. Belum lagi kita di KRP udah banyak pandangan masing-masing. Ya. Dan setahu saya kalau dari KRP sendiri itu hampir satu suara semua. Yang saya tahu, bahkan ini masalahnya ada, sebenarnya bukan masalah yang berat kali, cuman karena kita terlongong terus, itu yang terus yang dibahas sampai pada saya titik jenuh, saya udahlah apa yang perlu kita bahas lagi nih, pusing udah ini. Tapi puji Tuhan, tanpa juga saya harus bekerja lebih banyak lagi, ada saja jawabannya nantinya. Buka jalan. Tuhan buka jalan, dan jawaban itu ya memang sesuai dengan ekspektasi dari awal bahwa harus saya seperti begini. Emang Ya. harus menunggu waktu aja Menunggu ya. waktu. Harus bersabar. Dan beberapa lagi ya memang saya, kalau boleh saya ambil kesimpulan, memang saya terpilih jadi ketua panitia di setelah banyak ujian. Ya. Ini yang harus saya banyak bersabar. Ya, mulai dari pribadi sendiri, sebenarnya mulai dari pribadi sendiri, keluarga dan orang lain. Pastinya memang ya kalau boleh saya bilang itu tahun ini kalau bisa tahun-tahun berat menurut saya. Nih. Kalau boleh jujur, mulai dari bulan itu saya udah nggak kerja. Oh. Saya nggak kerja ya, puji Tuhan memang selalu ada terus berkat. Tambah lagi dengan kecelakaan tadi, dan tidak jauh-jauh,
ada lagi setelah itu nanti ke rumah sakit sampai mungkin kalian lihat foto saya langsung ke BP Batam ya, atau berapa hari situ. Ya, itu Bertubi-tubi dalam waktu bertubi-tubi. itu. Makanya saya sampai ngobrol sama abang saya, ini gimana nih bang? Itulah kita kalau nggak percaya sama Tuhan ini nanti Ya. kalau kita ngomong ini nanti salah. Kok makin kita dekat makin ini sampai kami berkata-kata, dan puji Tuhan semuanya dua-duanya bertepatan selesai juga kok. Puji Tuhan. Berarti luar biasa ya. Luar biasa. Tetap setia lah ya. Bertahan itu yang luar biasa menurut saya. Karena intinya semakin banyak saya diri, semakin juga saya dewasa dalam menyikapinya. Artinya tidak ada, yang kita percaya bahwa setiap ujian yang Tuhan berikan itu tidak melebihi batas kemampuan kita. Iya. Berarti Tuhan tempa ya Iya. selama perjalanan ini. Kalau dari Kak Petri gimana? Kalau dari saya yang menjadi ujian bagi saya adalah awalnya satu ini kan tantangan besar ya. Kemudian dibarengin dengan biasa ini skripsi. Oh, ada Oh, lagi oh, persiapan Itu kemarin juga padahal ya. lagi persiapan menata juga, mempersiapkan juga. Belum lagi bekerja ya. Lagi bekerja. Membagi waktu itu. Kerja pagi ada pertemuan ini dengan KRP, apalagi pertemuan dengan panitia gitu kan. Intinya kan dari awal sampai akhir terus Ada aja kegiatan. pertemuan ada aja gitu kan. Awalnya saya berpikir, pikiran saya waktu itu gimana ya, sempit ya. Waktu itu saya berpikir udahlah bayar orang aja untuk mengerjakan proposal saya. Iya. Joki nih. Udah mikir buat Saya joki. Ujungnya saya ditelepon dari kampung sama kakak. Oke. Gimana dengan proposalmu? Kak capek kak, gini. Kok capek? Itu ngerjain itu nggak nyampe sebulan loh, itu bisa loh diselesaikan sebenarnya. Itu kan dulu kakak, karena dulu kakak nggak kerja sambil kuliah, kakak cuma fokus sama kuliah. Sedangkan saat ini saya lagi kerja sambil kuliah. Ada kegiatan juga di Dan saya gereja. nggak kasih tahu kalau ada kegiatan di Oh. gereja. Oh. Sempat saya kasih tahu ada kegiatan di gereja, Mungkin otomatis marah-marah. mereka udah Nggak. marah. Kenapa Mana yang ya? lebih fokuskan, kuliahmu Betul, atau betul. kegiatanmu? Oke lah gereja itu boleh lah gereja, cuman jangan masuk ke organisasinya dulu untuk sementara. Nanti lah kalau udah finish udah selesai semua, kuliahmu baru. Untuk saat ini jangan. Udah diam-diam saya kerjakan, kerja balik jam 5 atau jam 4, terserah saya sih mengatur waktu sendiri. Oke. Habis itu Bebas ya. Lalu habis itu pertemuan panitia. Balik-balik tuh pertemuan panitia, belum lagi kalau dia ngajak-ngajak bicara dulu sama ketua, sama panitia iya. lainnya kan otomatis dilayanin dulu. Balik rumah sampai subuh belum tidur, lanjut lagi. Oh. Lanjut. Oke, Kak kurang tidur selama itu ya. Iya, betul sekali. Telepon ketua. Belum lagi kalau di teleponnya kan, makin Udah lah, melesahkan dunia. habis waktu. Kemudian bulan berapa kemarin, masih bulan 12 ya. Puji Tuhan, terselesaikan proposal saya maju sidang walaupun awalnya nangis. Kenapa nangis, Kak? Kenapa saya nangis? Cuman sekali pertemuan dengan dosen pembimbing, Cuma dibimbing sekali. cuman dibimbing Kayak sekali. mana pula tuh? Oke, terus. Karena pertama saya cari info sana sini. Hmm. Saya waktu berpikiran sama senior. Oh, oke. Sekali saya misalnya saya menunjukkan pertanyaan, saya tampung semua, lalu saya kerjakan. Sekali kerja saya bawa langsung dengan dosen pembimbing. Nah, udah pas itu selesai sidang, nangis, diuji sama dosen pembimbing, datang nih WAD vokal grup. Oh, Dan pengennya selesai sidang tuh tidur dulu. Tidur ya. Dari pagi. Iya, betul. Biasa aja pelatihan. Terus Terus nyampe lagi bulan 12 ya, kita mengadakan intinya itu udah puncak-puncaknya Ya. kita mau merayakan Natal. Si kawan nelpon gimana dengan proposalmu, udah di ACC kan belum sama dosen gini, kapan kamu ini skripsimu, ayolah kita maju. Di gelombang pertama, awalnya kan saya gelombang kedua ambilnya, terus dia suruh saya ayolah kita maju di gelombang pertama, ngapain nunggu lama. Aku bilang kamu kan nggak kerja, kamu orang berkeadaan, orang tuamu kerja di luar negeri, awak nih beda kondisi nih, Beda. Bos. kondisi nih bos, aku bilang. Siap bos. Lalu Udah habis itu ya puji Tuhan terselesaikan di bulan 1, ini bulan berapa nih? bulan 4. Empat. Bulan 4, bulan 2
Saya sekali revisi dengan dosen penguji semua 3 orang, langsung tanda tangan. Oke semua. Dan itu Luar puji Tuhan biasa. luar biasa. Dengan Makanya seperti setiap bimbingan apapun ya. tantangan bisa dari sini. Oh tugasmu ini. Udah terima aja. lah. Terima aja. Mungkin itu jawaban dari Tuhan untukmu. Berarti jangan menolak karena itu sebenarnya. Jangan menolak. Tuhan bantu malah lewat itu. Betul. Luar biasa. Seperti yang saat ini lagi jadi panitia. Oh, ya. Retreat ya. Jangan tolak. Koordinator. Koordinator nih, koordinator acara guys. Karena kenapa saya bilang itu nggak bisa ditolak, nanti semuanya akan terasa Yes, syukur. betul. Jangan menolak. Karena itu kan untuk melayani Tuhan Yes, dan betul. kemuliaan nama Tuhan. Ya. Itu aja. Keren sekali Kak Petri. Ini skripsi kapan nih Kak Sidang? Tanggal 8. Tanggal 8 April. Oh, April. sebentar Luar lagi. biasa. Semoga lah ya Tuhan berkati. Amin. Tak ada yang mustahil. Pasti dilancarkan. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa ini? Kenapa nih? Ada apa nih? Kira-kira apa yang menjadi pesan-pesan dari panitia Natal tahun 2022 sama untuk teman-teman yang mungkin kedepannya akan menjadi panitia juga, juga untuk mungkin remaja dan pemuda yang akan menjadi penerus kita kedepannya, pesan-pesannya atau quotes of the day-nya lah untuk mereka ini. Kira-kira mulai dari Bang Fajar dulu. Kalau pesan saya lebih mendekatkan diri lagi ke KRP, kenali KRP dan ikuti kegiatan KRP. Kemudian untuk menjadi panitia jangan pernah menolak. Karena menolak menjadi panitia ini kan pekerjaan Tuhan juga yang kita laksanakan. Jadi kalau kita menolak menjadi dari bagian dari panitia itu adalah seolah-olah kita juga menolak pekerjaan pelayanan dari Tuhan. Jadi saya rasa semua masalah-masalah dari awal sudah saya sampaikan. Memang setiap orang punya pergumulan seperti begitu. Dari awal memang saya takutnya adalah dana, terus bagaimana dengan acaranya. Dan puji Tuhan terjawab semua, bahkan lebih. Ya. Apa yang sudah menjadi ketakutan saya dari awal terjawab sudah dan malah lebih yang diberikan Tuhan. Di luar ekspektasi lah ya. Nah, di luar ekspektasi saya dan memang dari awal kalau boleh saya cerita dari awal itu kita planningnya adalah snack. Dan puji Tuhan pada harinya kita boleh makan semua. Makan betul. Bahkan makanan yang sudah dibeli pun Berlebih. lagi. Iya betul lebih. Dan kita juga boleh melaksanakan pembubaran kita ya pembubaran juga agak lebih Makan-makan lah. Makan-makannya luar biasa guys kemarin biasa. itu ya. Jadi intinya yang mau saya sampaikan jangan pernah takut untuk menjadi panitia. Jangan pernah takut, jangan jadikan alasan saya tidak mampu dan saya tidak bisa. Dan puji Tuhan terbukti apa yang sudah kami lewati dan sudah kami jalankan bahwa kita dipilih jadi panitia bukan berarti beban itu ke kita semua. Benar. Yang artinya pentingnya sebuah komunikasi dalam sebuah organisasi bahkan kepanitiaan. Kalau ada yang misalkan tidak sampai kepikiran ke kita ya makanya perlu komunikasi ke atas kita. Kita harus melihat juga alurnya. Benar. Kita harus melihat alurnya kita sama siapa komunikasi seharusnya. Nah, itu pentingnya komunikasi dan sekali lagi saya sampaikan jangan pernah jadikan alasan takut menjadi panitia. Jangan jadikan alasan saya tidak bisa dan saya takut nantinya tidak terlaksana. Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja dengan Tuhan bahwa Tuhan kita masih punya Tuhan bahwa kita dipilih adalah itu sebuah panggilan. Benar. Panggilan. Ya, itu aja. Kak, dari Kak Petri gimana? Dari saya jangan pernah takut jadi panitia karena itu adalah merupakan panggilan untuk melayani Tuhan. Apapun kegiatan di luar sana, Ya. yang penting jelas untuk Tuhan kan. yang paling the Ya, best. Oke. Seimbang. Boleh saya tambahkan lagi? Apa boleh. Selain kita mengenalkan Tuhan, puji Tuhan juga apa yang diberikan oleh pengurus KRP kita tidak lepas tangan apa yang telah diberikan kita ke tanggung jawab kita. Yang artinya apapun kekurangan kita di kepanitiaan, mereka selalu membackup, selalu berada di belakang kita, yang selalu mengontrol ketika kita lepas dari jalur ya mereka juga harus mengingatkan kita. Dan begitu juga dengan ada pendeta kita, pendeta jemaat, ada pendeta fungsional, bahkan senior-senior kita yang sudah lebih dulu menjalankan KRP ini sebelumnya. Saya rasa dengan kita kolaborasi dan berkomunikasi dengan beliau-beliau semua, saya rasa tidak ada pekerjaan yang sulit. Benar. Karena pekerjaan ini sebenarnya tidak terlalu membebankan buat kita, asal kita berkomunikasi dengan baik. Intinya adalah komunikasi. Kerjasama Dan itu. kerjasama yang baik. Ya. Oke. Terima kasih untuk waktunya yang begitu luar biasa dari Bang Fajar dan Kak Petrina.
tidak ada balasan dari kami. Semoga Tuhan yang selalu membalaskan dalam pelayanan, kegiatan-kegiatan berikutnya. Semoga semakin diberkati juga di kehidupan di luar pelayanan, kehidupan pribadi dan juga pekerjaan dan juga kuliahnya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Demikian juga akhirnya kita berpisah sebentar lagi. Ya. Inilah Podcast perdana kita. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Itu saja untuk kali ini. See you and God bless you. Salam. Hello.